Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sena dan Feli kembali ke rumah setelah cukup lama mereka berkeliling menggunakan mobil. Bahkan saat ini Noah sudah tertidur dalam gendongan ibu sambungnya. Noah tertidur pulas di gendongan Sena. Sampai di dalam sana, rumah itu nampak begitu sepi, tidak seperti tadi yang begitu gaduh. Sena dan Feli naik ke lantai 2 menuju kamar Noah. "Fel, aku keluar ya," pamit Sena setelah ia menidurkan sang anak di dalam box bayi. Sena melihat Feli yang menganggukkan kepalanya. "Pergilah, jika ada apa-apa segera beritahu aku," jawab Feli kemudian. Baik Sena ataupun Feli, keduanya sama-sama merasa jika keadaan di rumah ini sedang tidak baik. Setelah berpamitan pada sang sepupu, Sena segera menuju kamarnya sendiri, berharap jika suaminya itu berada di dalam sana. Dengan tergesa, Sena membuka pintu kamar. Ia masuk dan mengedarkan pandangannya, memindai tiap sudut ruangan dan tak menemukan siapapun di sana. Suaminya tak ada dan hanya menyisakan ia seorang diri. Seketika tenggorokan Sena terasa tercekak. Entah kenapa ia merasa menjadi istri yang tak berguna. Hanya tahu masalah ranjang dan bukan yang lainnya. Di saat suaminya itu memiliki beban, Sena tidak bisa membantu meringankannya. Menyadari itu, dada Sena langsung terasa sesak. "Kupikir kamu di sini, Mas," gumam Sena pelan dengan kedua netranya yang mulai berkaca-kaca. "Aku memang berada di sini," jawab Hanan seraya memeluk tubuh sang istri dari arah belakang. Seketika Sena tersentak. Ia bahkan langsung menyentuh kedua tangan besar yang melingkari tubuhnya. Hanan baru saja dari kamar sang ibu, mengantar sang ibu ke kamar sana setelah banyak kejadian tadi. Nadia pun sudah bergegas pulang. Saat menuju kamarnya, Hanan melihat pintu kamar yang terbuka lebar dengan Sena yang memunggungi pintu itu. Hanan sedikit tersentak saat mendengar gumaman sang istri. "Kamu tadi kemana?" tanya Hanan. Ia semakin memeluk erat tubuh sang istri, bahkan berulang kali menciumi tengkuk istrinya yang terbuka itu. Sena saat ini mengikat rambutnya tinggi seperti ekor kuda. "Tidak kemana-mana, hanya terus berkeliling," jawab Sena apa adanya, dan terdengar begitu banyak kekesalan. Menyadari istrinya tengah marah, Hanan malah tersenyum kecil. Makin menenggelamkan kepalanya di ceruk leher sang istri. Lalu dengan sendirinya Hanan menceritakan semuanya pada istrinya itu, tentang surat wasiat asli milik sang ayah, tentang Nadia kakak ipar mereka, dan tentang Hanaf yang akan dipenjarakan. Mendengar cerita sang suami, Sena hanya tergugu. Kehidupan orang kaya memang terasa begitu mengerikan bagi dirinya. Bahkan demi harta, mereka bahkan tak segan untuk saling membunuh. "Bagaimana kabar Mbak Nadia sekarang? Dia baik-baik saja, Mas?" tanya Sena beruntun, cemas. Jujur saja, ia merasa begitu iba pada kakak iparnya itu, yang ternyata selama beberapa tahun ini sudah tahu semua pengkhianatan sang suami, lalu menutupi kebejatan suaminya pula, bahkan masih mampu menjaga kehormatan suaminya itu di depan semua keluarga. "Mbak Nadia baik-baik saja sayang. Dia menyerahkan semua kasus ini padaku dan dia memutuskan untuk pergi ke Bandung. Mbak Nadia juga akan mengajak Excel dan Aska ikut bersamanya." Mendengar itu, Sena mengangguk kecil.
Satu tangannya naik menghapus air mata yang entah kapan mengalirnya. Mungkin tadi saat mereka membicarakan tentang Nadia dan juga tentang Maryam. "Mas, janji satu hal padaku," ucap Sena. Ia berbalik dan menatap sang suami lekat, menggantungkan pula kedua tangannya di bahu sang suami. "Janji apa?" "Janji bahwa kita akan tetap bersama meskipun kita mendadak hidup miskin." Jelas Sena polos. Ia sungguh tak ingin harta mempengaruhi pernikahan mereka. Namun mendengar itu, Hanan malah mengulum senyumnya, merasa lucu. "Baiklah, tapi sebelumnya kembalikan dulu black cardku," jawab Hanan bercanda. Namun seketika Sena mencebik. "Tidak mau," jawabnya ketus. Hingga membuat Hanan tak kuasa untuk tidak menyesap bibir ranum yang menyebalkan itu, menyesapnya dalam hingga keduanya saling melilit. Tepat jam 1 siang, Bagas keluar dari Polres Jakarta Selatan. Ia keluar hanya bersama pengacaranya, sedangkan Roy sudah ditetapkan sebagai tersangka dan harus ditahan. Bagas dan pengacaranya, Lukman, mengajukan tuntutan kepada Roy Hutomo dan juga Hanaf Aditama. Roy dituntut dengan kasus penipuan dan penyalahgunaan kuasa dan Hanaf dituntut dengan kasus penipuan dan penggelapan uang perusahaan. Roy menyerahkan diri beserta barang bukti. Bagas pun memberikan barang bukti tambahan tentang aliran dana ke rekening pribadi Hanaf. Berbekal semua bukti yang sudah lengkap itu, kini pihak kepolisian akan segera melakukan penangkapan kepada Hanaf. Menurut informasi CEO Extra Food itu saat ini sedang meresmikan salah satu yayasan miliknya, yayasan untuk memberikan kehidupan yang lebih layak untuk anak-anak yatim piatu. Lebih tepatnya adalah yayasan yang ia bangun sebagai tempat pencucian uang. Tanpa mengulur waktu, Bagas pun mulai melajukan mobilnya mengikuti para penyidik yang mulai bergerak untuk menangkap Hanaf. Hingga tak lama kemudian mereka semua sampai di tempat tujuan. Dapat mereka lihat dengan jelas Hanaf yang berdiri di atas podium sana, menyampaikan kata sambutan dan banyak ucapan terima kasih untuk semua orang. Bahkan dengan jelas pula ia menyebutkan nama istrinya, Nadia, meskipun saat itu Nadia tidak ada di sana. Tiap kali Hanaf berucap, para peserta peresmian yayasan itu bersorak, mengeluk-ngelukan kedermawanan sang CEO. Sesekali Hanaf pun tersenyum ramah pada semua mata kamera yang sedang merekamnya. Berdiri di sini dan disaksikan semua orang, Hanaf begitu bangga. Hingga saat matanya menangkap hal yang tak biasa, Bagas, sang asisten adiknya, berdiri di ujung sana dengan beberapa orang berbadan kekar. Seketika senyum Hanaf perlahan menyurut, merasa jika kedatangan Bagas itu bukanlah hal yang baik untuknya. Selesai mengucapkan kata sambutan setelah beberapa saat, lalu ia memotong pita. Kini Hanaf turun dari atas podium. Saat itu juga Bagas dan semua orang pun kembali melangkah mendekati Hanaf hingga kini mereka semua saling berhadapan. "Ada apa?" tanya Hanaf dengan tatapannya yang tak ramah, bertanya pada Bagas seraya menatapnya rendah. Bagas tak langsung menjawab, ia hanya tersenyum kecil lalu meminta penyidik untuk langsung menjelaskan tujuan mereka. Seketika Hanaf menyeringai. Dalam hatinya ia berkata bahwa tak ada seorang pun yang bisa menangkapnya. "Jangan macam-macam, sedikit saja kalian menyentuhku,
Aku akan tuntut kalian semua, gertak Hanaf. Bahkan beberapa bodyguardnya sudah bersiap melindungi sang tuan. Jika Anda melakukan perlawanan, maka kami pun tak segan untuk bertindak sesuai aturan. Penyidik itu mengeluarkan pistolnya meski masih berusaha ia tutupi, karena kini mereka semua sedang berada di tempat umum. Bahkan banyak anak kecil di sekitar mereka, yayasan anak sambung. Tempat di mana banyak anak-anak yatim piatu yang akan menjadi penghuni di yayasan ini. Melihat pistol itu, Hanaf bergeming. Ia pun melihat sekitar yang mulai menjadikan mereka sebagai pusat perhatian. Bahkan bisik-bisik para wartawan pun mulai terdengar. Ada apa? Kenapa, dan sebagainya. Tak ingin namanya tercemar, akhirnya Hanaf pun meminta para bodyguardnya itu untuk menyingkir, dan kemudian ia ikut para penyidik untuk pergi ke Polres. Berjalan dengan langkahnya yang penuh keangkuhan, Bagas hanya menggelengkan kepalanya kala melihat itu. Hanaf benar-benar sudah lupa daratan. Harta dan tahta membuatnya merasa jadi orang paling tinggi di dunia ini. Kembali ke Polres, Hanaf sudah didampingi dua pengacaranya, Anwar dan Rudi. Tapi meski begitu, Hanaf tetap ditahan sebagai tersangka dan tak bisa mengajukan sebagai tahanan kota. Hal ini karena sebelumnya Hanaf melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap. Brak! Keras Hanaf menggebrak meja penyidik itu. Kalian tahu siapa aku? Hah? Berani-beraninya kalian ingin menahanku? Bentak Hanaf, rahangnya mengeras, merasa tidak terima. Beberapa polisi kemudian bertindak cepat untuk mencekal tubuh Hanaf hingga Hanaf tak bisa bergerak lagi. Lepas, pekiknya, namun tak ada yang peduli. Hanaf kemudian menatap Bagas yang juga ada di ruangan itu, menatap dengan tatapannya yang tajam. Tunggu pembalasanku, ancam Hanaf sengit. Hanaf sadar satu hal, jika ini semua adalah ulah sang adik, Hananlah yang mencari Roy untuk mengungkap surat wasiat itu dan mengumpulkan semua barang bukti tentang penggelapan uangnya. Menyadari itu, Hanaf sungguh marah dan merasa begitu benci. Diancam seperti itu, Bagas tak takut sedikit pun. Ia malah bangkit dari duduknya dan menghampiri Hanaf. Maaf Pak, tapi saat ini Anda tidak bisa melakukan apapun. Ibu Maryam dan Ibu Nadia sudah tahu semuanya. Brankas itu sudah terbuka. Dek, seketika Hanaf tersentak. Matanya membola seolah tidak percaya atas apa yang didengarnya dari Bagas. Ia bahkan menggeleng pelan. Tidak, batinnya. Lalu kembali menatap sengit Bagas. Mama dan istriku tidak akan mempercayai kalian, balas Hanaf. Belum sempat Bagas menjawab, Hanaf sudah ditarik oleh beberapa polisi yang mencekal tubuhnya. Hanaf ditarik untuk segera ditahan. Lepas, teriak Hanaf memberontak. Namun usahanya itu tak membuahkan hasil sedikit pun, dan malam itu juga ia mendekam di penjara.